saudara, apa kabar? Saya percaya, saya yakin saudara tetap dalam perlindungan tangan Tuhan, amin. Bagaimana kondisi saat ini? Harus tetap kuat, harus tetap sukacita, sebab Tuhan Yesuslah sukacita kita, pengharapan kita dan kehidupan kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau katakan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, bersukacita, bersukacita selamanya. Mendampingi kami, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sukacita selalu, sebab Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kita yang gak pernah ninggalin kita sedetik pun, saudara, amin. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur sebab anugerah Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah lepas sedetik pun dari kehidupan kita. Sebab itu kita masih ada sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, oh, oh. Engkau baik Tuhan, selalu mendampingi kami. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya.
your name, your holy name. Oh ya la 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 ya shikara la la mo. Yesus Engkau dahsyat, Yesus Engkau hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat bagimu Tuhan, segala puji bagimu. Kami rasakan keindahan-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kami rasakan hadirat Tuhan. Kami percaya yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau yang menolong mereka Bapa. Terima kasih untuk damai-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh kami hanya berharap dan berserah kepada Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Kami mau terus menjadi seorang murid ya Bapak, di mana hari-hari ini kami mau terus belajar supaya setiap hari demi hari kami boleh semakin bijaksana Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami sebagai terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami Bapa. Kuduskan, sucikan setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga benih yang terbaik itu boleh kami terima Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Home Church Jakarta, jemaat kesayangan saya. Senang sekali saya Marsha Manopo di awal tahun 2021 bisa kembali hadir buat family, buat keluarga Home Church Jakarta yang sangat saya kangenin. Dan saya percaya juga saudara juga udah kangen untuk saya share di tempat ini ya. Thank you buat Kak Semi, thank you buat Kak Fani untuk kepercayaan dan kesempatannya. Dan kali ini sebelum saya mulai, izinkan saya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk saudara semua. Kita percaya 2021 waktunya kita lebih lagi bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan juga tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Kalau kita sudah disertai Tuhan di tahun 2020 lewat struggles, lewat masalah, lewat pandemik, dan saya percaya di tahun ini Tuhan akan terus menyertai kita. So, jangan menyerah, tetap semangat, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. So, tahun ini waktunya kita untuk bertumbuh lebih lagi di dalam kerohanian kita dan juga di dalam panggilan kita kepada Tuhan. So, hari ini saya akan bawakan sermon yang judulnya adalah Develop Our Seed. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, oke? Dan sebelum saya mulai, saya akan share tentang dua yang harus kita sadari ketika kita ngomong tentang pertumbuhan. Yaitu yang pertama adalah bertumbuh atau tidak itu adalah keputusan kita masing-masing. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, bertumbuh atau tidak itu adalah keputusan kita masing-masing. Dan yang kedua adalah pertumbuhan harus disengaja. Sekali lagi, pertumbuhan harus disengaja. Dan ini juga udah sering dikatakan oleh gembala kita itu Pastor Sami Mandik, bahwa pertumbuhan kita itu harus disengaja. Nah, atas dua dasar inilah yang harus kita sadari, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk bertumbuh. Yang namanya benih Bapak Ibu Saudara itu harus ditanam. Dan selain ditanam, bukan hanya ditanam saja, tapi tetap harus dipupuk, harus disiram, harus dijaga. Air-air ini istri saya, karena kita sekarang udah tinggal di Bogor, saudara.
Akhir-akhir ini istri saya sering sekali menyiram tanaman kalau pagi-pagi gitu ya saudara ya. Bahkan dikasih nutrisi-nutrisi supaya tanamannya tumbuh. Dan saya yakin dan percaya ketika benih itu ditanam, tujuannya cuma satu. Sekali lagi ya, ketika benih itu ditanam, tujuannya cuma satu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Untuk mengalami pertumbuhan. Haleluya. Dan saya percaya itu juga kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di mana Tuhan rindu supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, bertumbuh di dalam panggilannya, bertumbuh kerohanian kita. Bagaimana caranya kita bertumbuh dan develop our seed? Ya dengan cara kita terus belajar. Haleluya. Karena saya percaya belajar itu adalah benih dari pengetahuan. Dan mungkin Tuhan bisa pakai apa saja. Dia bisa pakai situasi, keadaan supaya kita belajar sesuatu. Dan satu lagi yang saya pengen tekankan saudara, mungkin apa yang kita alami itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi dengan bersyukur. Karena ucapan syukur menurut saya adalah sebuah benih di mana kita bisa mendapatkan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Jadi awalnya adalah kita mengucap syukur meskipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan. So, dari sini kita tahu bahwa pertumbuhan itu harus disengaja dan juga adalah keputusan kita dan tanggung jawab kita mau bertumbuh atau tidak. Begitu juga dengan kerohanian kita. Dan saya berdoa tahun ini 2021, yuk kita buat keputusan untuk kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Terus bagaimana caranya untuk kita mengetahui apakah kita bertumbuh atau tidak? Nah ini dia saudara. Bulan ini kita ngomongin banyak tentang plant your seed atau ada develop your seed juga. Tapi kali ini saya mau share bagaimana supaya kita tahu kita ini lagi bertumbuh atau justru kita sedang mengalami stagnasi di dalam kerohanian kita. Kita gitu-gitu aja dalam kehidupan kita. Dan saya percaya when we grow in spirit, we will grow in our lives. Waktu kita bertumbuh dalam kerohanian kita, maka aspek kehidupan kita juga akan bertumbuh. Yang percaya katakan amin. So saya akan sharing tentang 3 hal. Bagaimana supaya kita menyadari atau mengetahui kita ini sedang bertumbuh atau kita lagi stagnasi. Alright, let's go. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal yang kelima ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan buat saudara-saudaraku yang kukasihi di Home Church Jakarta. Haleluya. Saya semangat banget nih saudara kalau misalnya sharing bersama dengan keluarga sendiri, rumah sendiri. Aduh. Let's go saudara. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ayatnya berkata seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Katakan amin saudara. Haleluya. Oke, 3 hal yang harus kita sadari bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah bertumbuh atau kita mengalami stagnasi. Yang pertama saudara, ini dia. Ada 3 pertanyaan yang harus kita... Sebentar saudara, ada suara mobil. Saudara, saya harap maklum ya, karena ini khotbahnya di rumah, jadi mungkin terkadang di back sound saya tuh ada suara motor, suara mobil, dan suara-suara lainnya. Mungkin abang gorengan lewat, tapi saya percaya biarlah suara Tuhan jauh lebih besar dari suara apapun juga. Haleluya, amin. Oke, 3 pertanyaan yang harus kita pertanyakan, apakah kita bertumbuh atau tidak. Yang pertama, ini dia. Apakah kita sudah distribute sesuatu untuk gereja atau kita masih sebagai consumer atau kita masih maunya menerima saja? Sekali lagi ya saudara ya, ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Dan dengan ini kita mengetahui apakah kita bertumbuh atau tidak. Yang pertama, apakah kita di gereja sudah distribute sesuatu atau kita masih sebagai consumer saja? Kita harus cek kedatangan kita di gereja, Bapak Ibu Saudara. Karena di ayat 12 berkata seperti ini, yang tadi, ditinjau dari sudut waktu.
Nah, kalau ngomong tentang waktu, ini ngomong tentang periode atau berapa lama atau jangka panjang gitu ya, saudara ya. Ini berbicara tentang berapa lama dan jangka panjang. Dan selanjutnya, sudah seharusnya. Nah, seharusnya ini ngomong tentang sudah sepantasnya, sudah ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita bayar, ada hutang yang harus kita bayar, sudah seharusnya nih. So, kalau di sini dibilang bahwa tentang sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah waktunya menjadi pengajar. So, dari sini kita melihat bahwa kita harus perhatikan kedatangan kita di gereja atau di komunitas, apakah kita hanya mau menerima saja atau ada sesuatu yang kita ingin lakukan untuk gereja itu. Aku bisa apa ya? Aku bisa bantu apa ya untuk gereja ini ya, untuk komunitas ini ya? Aku bisa distribute apa ya? Karena terkadang nggak ada di sini, di home church nggak ada semua. Semuanya ingin melayani. Di luar sana banyak saudara. Kebanyakan kita datang di gereja inginnya menerima saja. Ingin dilayani, aduh musik yang bagus, khotbah yang keren. Habis itu berkat, jangan lupa berkat, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya jangan pulang dulu kalau belum terima berkat. Kita terus pengennya menerima saja. Nah, ini harus kita renungkan dan harus kita pertanyakan dalam diri kita. Apakah hati kita ingin memberi, ingin menyumbangkan sesuatu? Anything, apa saja yang kita bisa berikan. Dan di sini dibilang sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Yang minimal kita jalani pemuritan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Karena kalau kita lihat sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian ikut Tuhan. Udah berapa lama engkau sudah melayani? Udah berapa lama engkau sudah gereja? Mungkin dari sekolah minggu ke youth, habis itu ke dewasa muda, dewasa agak tua, dewasa tua. Bahkan sampai dewasa sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita tinjau sudah berapa lama kita ikut Tuhan. Nah, di situ baru dipertanyakan, seharusnya kita sudah menjadi pengajar. Karena jangka waktunya ya ampun sudah lama sekali. Ini waktunya tahun 2021 kita melangkah, kita distribute sesuatu, kita lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita, untuk rumah kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mungkin kita bisa kontribut sesuatu, entah itu kita kontribut talenta kita. Aku seneng nyanyi kak, wah seperti pastor kita, Pastor Semi, nyanyi, nge-rap, waduh luar biasa, talentanya luar biasa. Kak Fani juga membagi hidup buat orang lain, mendengar orang lain. Kadang kuping kita itu bisa distribute sesuatu loh, ketika orang lain cerita sama kita saudara. Coba cari hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk gereja kita. Mungkin kita bisa bagi waktu kita, hidup kita, untuk kita berikan untuk orang lain. Bagi hidup buat orang lain, pemuritan. Mungkin Bapak Ibu Saudara buat komunitas komunitas suami istri 25 tahun ke atas. Wah, yang pernikahannya udah 25 tahun ke atas, buat komunitasnya, sharing di situ. Komunitas mahasiswa, wah, komunitas ibu-ibu punya banyak anak misalnya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang pasti ada sesuatu yang kita terbeban untuk kita lakukan untuk gereja itu. Untuk gereja kita, untuk rumah kita. Di sini kita bisa merenungkan kalau kita punya hati untuk distribute sesuatu, artinya kita sedang mengalami pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena saudara tidak memikirkan diri sendiri. Saudara mulai memikirkan orang lain. Mulai memikirkan jiwa-jiwa. Karena saya percaya hati Tuhan untuk jiwa-jiwa itu luar biasa. Itu sebabnya kalau kita sudah ingin distribute sesuatu, artinya kita sedang mengalami pertumbuhan dalam diri kita. Waktunya kita jalani amanat agung Tuhan, memuridkan dimanapun saudara berada. Saudara sebagai insinyur jadi insinyur yang memuridkan, sebagai musisi jadi musisi yang memuridkan, sebagai orang tua jadi orang tua yang memuridkan, ayah yang memuridkan, istri yang memuridkan, dan banyak hal yang lainnya. Sudah waktunya seharusnya kita menjadi pengajar, bagi hidupmu buat orang lain. Yuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan apapun yang kita bisa berikan, yuk kita distribute sesuatu
untuk kerajaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama saudara. Sekarang kita cek, aduh Tuhan, kira-kira tahun ini apa yang aku bisa lakukan ya untuk gereja di mana Tuhan tempatkan aku ya. Dan puji Tuhan, Home Church Jakarta adalah tempat di mana kita tertanam di sini. Haleluya saudara. Tempat kita tertanam dan kita di-equip di sini. Yuk, hari ini kita buat keputusan, tahun ini saya ingin memuridkan. Tahun ini saya ingin bagi hidup buat orang lain. Haleluya. Haleluya. Yang mau katakan amin. Yes. Oke, yang kedua saudara, setelah kita memikirkan apakah yang kita lakukan, apakah kita sudah distribute sesuatu atau kita masih consumer. Yang kedua adalah ini yang harus kita pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Kita baca di ayat yang ini ya, di ayat berikutnya ya. Kita teruskan saja saudara. Ini dia. Saya baca dari sini aja deh. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dan pertanyaan yang kedua adalah ini saudara, apakah kita masih mau menerima firman yang menyenangkan hati kita saja, tetapi ketika kita menerima firman yang keras, teguran yang keras dalam hidup kita, justru kita malah kecewa. Nah, kita mulai pertanyakan di pertanyaan ini saudara. Kita mulai renungkan. Apakah kita masih memilih-milih firman Tuhan? Wah, yang ini keras banget, masa khotbah menghakimi. Wah, saya tersungging ini. Tersinggung maksudnya saudara. Saya tersinggung nih dengan khotbah ini. Tapi kalau khotbahnya menyenangkan kita, seneng sesuatu yang senang kita dengar, waduh kita happy banget. Tapi kalau untuk yang menegur-negur, aduh enggak lah. Bahkan kita malah nunjuk-nunjuk orang. Waduh, Noel suami tuh khotbahnya buat kamu, dengerin tuh. Noel istri tuh khotbahnya buat kamu, dengerin tuh. Atau enggak tetangga sebelah, aduh harusnya Jeng itu datang ya, biar dia dengar khotbahnya, ini buat dia banget nih. Padahal saya percaya setiap firman itu berguna buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, susu itu menggambarkan tentang ketergantungan. Bayi tidak akan pernah bisa ngambil makanannya sendiri. Dia gak akan pernah bisa milih dia mau makan apa hari itu. Yang saya tahu, karena saya punya keponakan waktu mereka masih kecil, mamanya selalu jeden cila ya Bapak Ibu Saudara ya. Mamanya selalu ngasih makan, nih makan ya, ini ya makannya ya, susu lah, disuapin lah pada waktu bayi, Havermut lah disuapin, dia makan aja udah. Disiapin sama orang tuanya. Mereka butuh mamanya untuk makan. Mereka butuh orang lain. Dengan kata lain, waktu kita masih bayi rohani, kita tuh sangat bergantung sama kakak rohani kita. Kita sangat bergantung sama gembala kita. Kita sangat bergantung sama mentor kita. Gak salah sih. Tapi yuk mulai hari ini develop our seed. Kita mulai belajar untuk menggali tentang firman Tuhan secara pribadi. Saya percaya waktu firman Tuhan berbicara kepada gembala kita, mentor kita, kakak rohani kita, firman Tuhan waktu kita gali, waktu kita renungkan, pasti kita juga mendapatkan sesuatu buat hidup kita. Mulai belajar untuk merenungkan firman Tuhan yang membangun kerohanian kita. Makanan keras itu untuk mendewasakan kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya waktu kita mulai terus merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita dengan pengertian-pengertian yang akan Roh Kudus taruh di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Gak salah juga sih sebetulnya waktu kita bayi rohani, kita mengandalkan gembala kita, mentor-mentor yang lain, waktu kita belajar firman Tuhan. Tapi ketika kita beranjak dewasa, waktu orang dewasa, mereka sudah bisa memilih mereka mau makan apa. Aku mau nasi uduk aku mau nasi goreng pakai telur ayamnya mau yang dada dan segala macam. Mereka sudah bisa mengambil alat makan mereka sendiri karena mereka sudah dewasa. Dan saya percaya waktu kita dewasa rohani juga, kita sudah bisa merenungkan dan menggali dan belajar firman Tuhan secara pribadi. Saya yakin banget Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan yang pasti sekali lagi firman Tuhan berguna di dalam hidup kita.
Kita memang masih butuh mentor kita, gembala kita, tapi di tahap ini seharusnya kita juga udah bisa cari makan sendiri, ambil makan sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Kita udah mulai bisa merenungkan firman Tuhan. Saat teduh dan pewahyuan pasti datang lewat firman Tuhan dan yang akan diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya percaya makanan yang keras ini, kalau kita sudah bisa menerimanya, biarlah itu bukan membuat kita kecewa, tapi justru makanan keras ini dapat mengubahkan hidup kita. Waktu kita tertegur, kita koreksi. Wah, kalau orang dewasa itu kita mengoreksi diri ya. Kita mengoreksi sehingga firman itu berbicara sungguh-sungguh dalam hidup kita dan terjadi metanoia atau perubahan hidup. Ini yang dinamakan dengan kita sedang mengalami pertumbuhan rohani. Karena waktu ada teguran firman Tuhan, itu tuh berbicara kuat di dalam diri kita. Dan itu yang mengubahkan firman kita. Kita sering berkata, aduh saya terberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya terberkati bukan hanya waktu kita mendengar saja, tapi terberkati adalah ketika kita mendengar, terjadi perubahan di dalam hidup kita, terjadi metanoia, sehingga kita menghidupi firman itu. Itu artinya benar-benar diberkati dengan firman Tuhan. Jangan cuma asal ketampar saja atau aduh kena banget firmannya, aduh ketampar nih firmannya. Tapi kita ternyata tidak melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita merenungkan, apakah saya sudah bisa menerima makanan ini ya, makanan yang keras ya? Kalau belum, artinya kita belum dewasa, belum bertumbuh kerohanian kita. Tapi kalau sudah, artinya kita sedang mengalami pertumbuhan. Dan ini akan terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menyadari atau mengetahui kalau kita sedang bertumbuh? Yang ketiga adalah ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bisa membedakan kebenaran firman Tuhan dengan ajaran-ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Itu sebabnya kita perlu gali firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita belajar sesuatu apa sih yang Alkitab katakan. Lanjut ya, masih di Ibrani 5 Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata seperti ini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai apa? Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita menjadi dewasa, kita tuh udah langsung tahu. Kita mulai mungkin merenungkan, coba mulai gali apa sih yang firman Tuhan katakan tentang ini. Dan kita mulai belajar dari situ. Kalau kita belum dewasa, belum mengalami pertumbuhan Bapak Ibu Saudara, firman apapun juga kita akan telan mentah-mentah gitu. Mau ngawur kek, mau ngaco, kita telan aja gitu mentah-mentah. Saya sering berdiskusi dengan Pastor Semi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya masih penasaran. Saya belajar firman Tuhan, saya gali dan saya diskusi dengan Pastor Semi. Kak, kalau ini gimana ya Kak? Menurut Kakak ini gimana nih? Dan segala macam. Karena pengajaran banyak banget Bapak Ibu Saudara tentang keselamatan lah, grace, tentang macam-macam. Dan kita harus tahu mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena pada ujungnya back to the Bible. Haleluya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertumbuh dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya takutnya kita gampang terombang-ambingkan oleh banyak pengajaran. Lama-lama pusing sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang bertumbuh, dia bisa langsung membedakan mana ajaran yang salah, mana yang sesuai dengan firman Tuhan. So hari ini pastikan kita merenungkan dan bertanya dalam diri kita, apakah kerohanian saya sedang bertumbuh atau saya lagi mengalami stagnasi? Mungkin saudara bisa merenungkan dari 3 pertanyaan berikut. Yang 3 pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan. Apakah saya masih mau menerima aja tapi tidak mendistribusikan sesuatu? Yang pertama. Apakah saya hanya bisa menerima firman yang ringan, firman yang enak didengar, tapi tidak bisa menerima firman yang keras yang menegur hidup saya? Dan yang ketiga adalah, apakah kita bisa membedakan ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dengan yang tidak? Nah, waktu saudara renungkan ini, saya percaya saudara akan mengetahui, oh
saya sedang bertumbuh nih kerohaniannya. Dan tahun 2021 yuk kita buat keputusan untuk kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah kasih karunia itu yang kita terima dari Tuhan, itu membuat kita mengerti tentang hati Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Dan waktu kita menyadari bagaimana Kristus sudah mati buat kita di kayu salib, itu yang membuat kita gak bisa diem. I gotta do something. Tuhan tahun ini, aku gak bisa nih diem-diem aja nih. Tuhan sudah menolong aku mau melangkah bersama dengan Tuhan. So saya akan tutup dengan ini saudara. Lukas 8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 14. Saya akan bacain buat Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata seperti ini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Katakan amin. Biarlah benih firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman Tuhan itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat yang ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat yang terakhir deh, lanjut aja, tanggung. Ayat 15 bilang begini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Pertanyaannya, saudara mau jadi benih yang seperti apa? Kalau saya memilih, saya mempersiapkan tanah yang baik, hati yang terbuka kepada firman Tuhan, sehingga saya bisa makin bertumbuh lagi dalam kerohanian saya, dan saya makin bertumbuh lagi dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga saya bisa berjalan di dalam panggilan Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Andi, ada 4 tipe perjalanan iman. Tapi saya percaya bulan ini kita belajar sesuatu bahwa kita mau menjadi orang yang selalu bertumbuh, menyiapkan tanah yang baik supaya ketika firman Tuhan itu ditabur, itu menjadi rema dalam hidup kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kerohanian kita bertumbuh. 2021, yuk kita lakukan sesuatu, distribute sesuatu, dan biarlah kehidupan kerohanian kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar, kami berdoa untuk setiap pertumbuhan rohani anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar tahun ini kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin bertumbuh di dalam kerohanian kami mau berjalan di dalam panggilan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau akan menyertai kami dan kehadiran-Mu akan selalu nyata di dalam hidup kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Sungguh penyertaan-Mu atas kami sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersyafaat, kami mau bersatu hati untuk memberkati para pemimpin gereja kami. Kami berkati Pastor Semi, Pastor Fanny, seluruh leaders Tuhan, seluruh pengerja di Home Church Jakarta. Walaupun kami masih melakukan pelayanan kami melalui online, tetapi biar Engkau terus ada bersama dengan kami, terutama di tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah Engkau terus perdengarkan suara-Mu untuk gereja kami, agar Home Church Jakarta terus berjalan seturut dengan apa yang Engkau mau, terus mengikuti visi yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berkati kota kami berada, di tempat di mana kami berada. Terutama kami yang tinggal di Jakarta Tuhan, di mana Engkau tempatkan Home Church. Kami berkati Tuhan, Bapak Gubernur, para wali kota, semua jajaran aparat daerah, di semua tingkatan Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan untuk kota kami. Dan biarlah hati Tuhan sendiri yang menaungi dan memimpin para pemimpin kami ini dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka setiap harinya. Kami juga berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, seluruh aparatur negara Tuhan, di bangsa kami. Dan kami katakan Indonesia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah seperti ini, biarlah mereka bisa membuat keputusan-keputusan untuk masyarakat, untuk terus mensejahterakan bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk pandemi yang masih berlangsung ini Tuhan. Berkati dan sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan berikan kekuatan bagi mereka yang kehilangan sanak saudara. Berikan penghiburan Tuhan untuk mereka yang mengalami kesulitan di masa-masa ini Tuhan. Kami percaya saat Engkau izinkan ini masih berlangsung Tuhan, pandemi COVID-19 ini, kami percaya Engkau punya maksud. Dan biarlah kami bisa terus melihat Engkau, bisa melihat kehendak-Mu untuk setiap kami, di setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu di musim yang baik maupun di masa yang kurang baik sekalipun, karena kami tahu bahwa Engkau baik dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati minggu yang akan kami masuki, semua kami yang bekerja, yang bersekolah, kami berkati Tuhan hari-hari kami, orang-orang yang akan kami temui, biar kami bisa terus menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selesai dengan ibadah kami, tapi kami tahu Kau tidak pernah selesai dengan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Home Church? Saya berdoa damai sejahtera Tuhan terus melingkupi setiap langkah kita. Haleluya. Nah, sebelum doa berkat, saya mau mengingatkan untuk value yang kita hidupi semenjak Home ada adalah DIVA. Discipleship, Integrity, Family, dan Attitude. Nah, terutama hari-hari ini di mana ibadah kita di Home Church mulai dilaksanakan secara hybrid. Apa artinya hybrid? Hybrid artinya kita akan melakukannya juga nanti ada dua, onsite dan online, yang ketemu muka dan juga yang online. Dua-duanya adalah ibadah. Nah, letakkan setiap ibadah kita jadi hal yang penting dalam hidup kita. Amin. Ini adalah bukti value, integrity, dan attitude. Ya, kalau di rumah saya, kami memulai ibadah minggu, biasanya sepakat dengan minggu setiap jam 10, kumpul sama-sama, ibadah sama-sama. Itu bukti integrity dan attitude kita yang kita hidupi. Saya berdoa saudara juga begitu. Amin. Udah nggak ada lagi yang ibadahnya lupa. Ya saudara, letakkan ibadahmu jadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ibadah sambil goreng ikan, kayaknya nggak gitu. Kita letakkan setiap ibadah kita mau dengan cara onsite ataupun online secara penting, secara utama di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini.
Pastor Marsha Manopo yang sudah jadi berkat untuk kita. Terima kasih ya Marsha ya. Dan sekarang kita akhiri ibadah kita dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.